semuanya, perkenalkan kami dari kelompok SGD 2. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan student project kami yang berjudul Analisa posisi kerja dengan keluhan nukleus letal yang dialami oleh tukang ukir kayu. Berikut anggota kami. Perkenalkan, saya Esther Yolanda Ambarita dengan NIM 10254-1007. Kerajinan ukiran kayu adalah salah satu usaha industri yang memproduksi berbagai jenis ukiran berbahan kayu yang mengadopsi budaya kearifan lokal. Berbagai jenis ukiran kayu tersebut kebanyakan masih menggunakan peralatan yang sederhana seperti pisau, kampak, dan lain-lain. Akibat dari proses pengerjaan yang masih manual tersebut, pengrajin ukir kayu merupakan salah satu pekerjaan yang tergolong mempunyai risiko tinggi mengalami keluhan muskuloskeletal. Hal ini dikarenakan postur pengrajin ukir kayu sewaktu bekerja tidak ergonomis dan dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Ergonomi adalah bidang pengetahuan yang mengkaji keterbatasan, kelebihan maupun karakteristik manusia dan memanfaatkan informasi yang didapatkan untuk merancang produk, lingkungan, mesin, hingga sistem kerja dengan tujuan utama tercapainya kualitas kerja yang terbaik tanpa mengesampingkan aspek kesehatan, keselamatan, serta kenyamanan manusia dalam penggunaannya. Jika aspek ergonomi tidak diterapkan, tentunya akan menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Pada pembuatan kerajinan ukiran kayu, umumnya proses tahapan yang akan dilakukan diantaranya persiapan alat dan bahan, pembuatan desain, pengukuran, pemotongan, pengukuran, dan finishing. Berdasarkan brief survey, risiko ergonomi yang tidak sesuai yang paling banyak yaitu pada postur kerja, durasi, dan juga frekuensi. Umumnya, dalam proses pengerjaan, pengrajin akan bekerja dalam posisi duduk, membungkuk, dan sedikit menunduk dalam waktu yang lama. Selain itu, saat melakukan tahap pengukiran, pengrajin memegang alat bagian tangan dan pergelangan tangan, kemudian melakukan gerakan yang berulang atau repetitif, sehingga postur kerja pengrajin tersebut tergolong dalam postur yang tidak ergonomis, sehingga meningkatkan risiko timbulnya berbagai keluhan muskuloskeletal. Maka dari itu, penerapan ergonomi sangat penting dilakukan. Jika penerapan ergonomi dapat dilakukan dengan baik, akan tercipta lingkungan kerja yang nyaman dan dapat meningkatkan produktivitas dari pekerja tersebut. Perkenalkan, saya Nyoman Linda Pravidayanti dengan 3 digit NIM terakhir 025. Ergonomi merupakan hal penting yang sangat diperlukan dalam suatu kegiatan yang melibatkan manusia di dalamnya, yang mana hal tersebut tetap harus memperhitungkan kemampuan dan tuntunan tugas. Dengan memperhatikan ergonomi, dampak negatif suatu pekerjaan dapat ditekan, sehingga berbagai penyakit akibat kerja, kecelakaan, pencemaran, keracunan, ketidakpuasan kerja, serta kesalahan unsur manusia bisa dihindari. Yang mana penyakit akibat kerja merupakan penyakit yang disebabkan akibat pekerjaan dan atau lingkungan kerja yang disebabkan karena adanya penyebab fisik seperti bising, getaran, radiasi, tekanan udara ataupun suhu ekstrim, penyebab kimiawi seperti paparan bahan kimia, penyebab biologi diantaranya karena virus, jamur, dan juga parasit, penyebab ergonomi seperti posisi tubuh yang janggal dan juga gerakan repetitif, serta penyebab psikososial akibat beban kerja yang terlalu berat, pekerjaan monoton, ataupun aktivitas stres kerja. Permasalahan kerja dapat terjadi akibat posisi yang dilakukan dalam bekerja tidak ergonomis. Ergonomi berarti seimbang antara tuntunan pekerja dan juga kapasitas kerja yang dilakukan. Jadi jika tuntunan kerja melebihi kapasitas kerja atau sebaliknya, maka performa kerja akan terganggu, di mana pada prinsipnya penyakit akibat kerja dapat diatasi dan dicegah dengan melakukan tindakan pengendalian yang tepat. Setiap pekerjaan memiliki risiko tersendiri, mulai dari ringan hingga tinggi, termasuk para pengrajin kayu. Seni ukir kayu merupakan seni membuat hiasan menggunakan bahan dasar kayu yang digambar atau dipahat menggunakan alat pahat dan juga palu. Ukir kayu ini terlihat sederhana tapi memiliki risiko yang cukup tinggi dalam proses pengerjaannya. Terlihat dari alat yang digunakan, cara bekerja, dan kondisi lingkungan yang dapat meningkatkan terjadinya risiko tersebut. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan faktor penting dalam meningkatkan produktivitas bagi para pekerja. Untuk seni ukir kayu, keluhan atau risiko yang dihadapi bagi para pekerja berasal dari alat-alat yang digunakan, seperti gerindra, meja kerja, alat pahat, untuk bahan-bahannya seperti cat, kemudian dempul, dan juga serbu kayu. Selain itu, keluhan ini diperberat juga akibat adanya pengaruh postur tubuh yang tidak ergonomi ketika melakukan pekerjaan. Itu postur kerja, yang dimana postur kerja berkaitan erat dengan keilmuan ergonomi, yang dimana ilmu ergonomi mempelajari bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental untuk pencegahan cedera. Postur kerja yang baik dan aman dapat menciptakan kenyamanan kerja. Jika postur kerja yang digunakan salah atau tidak ergonomis, maka seseorang akan lebih cepat lelah, konsentrasi dan tingkat ketelitiannya akan menurun, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja. Postur kerja tidak ergonomis yang dilakukan oleh para pengrajin ini apabila dilakukan secara terus-menerus dan ditambah dengan minimnya waktu istirahat akan menyebabkan beberapa keluhan seperti kelelahan fisik, kemudian penurunan konsentrasi atau fokus, penurunan daya tahan, dan juga meningkatkan resiko terjadinya musculoskeletal disorder pada bagian tertentu, contohnya seperti bagian leher, pergelangan tangan, dan juga punggung.
Adapun alat ukur yang kami gunakan dalam mengukur postur tubuh para pengrajin seni kayu yaitu menggunakan reba dan juga rula. Reba atau Rapid Entire Body Assessment dan juga rula Rapid Upper Limb Assessment. Baik, perkenalkan, nama saya Nikada Irusma Dewi dengan NIM 210254153. Selanjutnya itu ada analisa postur kerja tukang ukir kayu. Di sini kami menggunakan Rapid Entire Body Assessment atau REBA. Yang pertama itu ada di area neck. Memiliki 2 skor utama yaitu +1 jika leher berada di posisi 0-20 derajat ke depan, +2 jika leher berada di posisi lebih dari 20 derajat ke depan, dan juga jika leher berada di posisi ekstensi. Serta ditambahkan nilai 1 jika leher berada pada posisi miring atau berotasi. Pada gambar, leher terlihat fleksi 80 derajat, tidak ada pergerakan miring atau berputar ke arah samping sehingga mendapat skor REBA +2. Yang kedua itu ada area arm. Untuk area arm sendiri dibagi menjadi 2 bagian, yaitu upper arm dan juga lower arm. Pada section upper arm, REBA memiliki 4 skor utama, yaitu +1 jika terdapat pergerakan 20 derajat ke depan dan juga ke belakang, +2 jika lengan atas berada pada posisi ekstensi 20 derajat, dan juga jika lengan atas berada di posisi 20-45 derajat ke depan, +3 jika lengan atas berada pada posisi 45-90 derajat ke depan, +4 jika lengan atas berada pada posisi fleksi 90 derajat atau lebih. Serta ditambah nilai 1 jika lengan atas terangkat berada pada posisi abduksi, serta jika lengan disangga. Sesuai dengan gambar yang digunakan, lengan atas pengrajin kayu terlihat 20 derajat ke depan dengan posisi tidak terangkat, tidak berada pada posisi abduksi dan juga tidak tersangga, sehingga mendapatkan skor +1. Kemudian ada lower arm. Pada REBA memiliki 2 skor, yaitu +1 jika lengan bawah berada posisi 60-100 derajat, +2 jika posisi 0-60 derajat, dan juga jika posisi lengan bawah lebih dari 100 derajat. Berdasarkan pada gambar yang digunakan, terlihat bahwa lengan bawah pengrajin kayu memiliki sudut 115 derajat sehingga mendapatkan skor +2. Kemudian area wrist memiliki 2 skor, yaitu +1 untuk posisi wrist 15 derajat palmar dan juga dorsifleksi, +2 untuk posisi wrist lebih dari 15 derajat ekstensi atau lebih dari 15 derajat fleksi. Serta ditambahkan skor 1 jika wrist tertekuk atau terpelintir dari garis tengah. Nah, pada gambar, posisi wrist pengrajin kayu terlihat pada posisi 15 derajat tanpa adanya posisi tertekuk atau terpelintir sehingga mendapatkan skor REBA +1. Perkenalkan, nama saya Komang Desi Ratna dengan 3 NIM digit terakhir 014. Berdasarkan foto tukang ukir berikut, menggunakan analisis REBA pada bagian trunk didapatkan postur yang membungkuk dengan hasil sebesar 28 derajat. Berdasarkan skor REBA, postur ini mendapatkan skor 3. Selanjutnya, pada bagian leg, didapatkan hasil bahwa dengan mengangkat satu kaki didapatkan tambahan skor 2 dan dengan adjust sekitar 60 derajat lebih didapatkan poin 2. Maka secara keseluruhan skor di bagian leg adalah 4. Selanjutnya adalah analisis REBA secara keseluruhan adalah sebagai berikut. Berikutnya adalah penghitungan scoring REBA secara keseluruhan. Di bagian neck itu didapatkan skor 2. Kemudian di bagian legs itu didapatkan skor 4. Selanjutnya, di bagian trunk didapatkan skor 3. Kemudian, kita akan mencari skor secara keseluruhan di tabel A, didapatkan angka 7. Adapun untuk add force atau load score itu adalah 0. Maka skor di tabel A adalah 7. Selanjutnya, pada bagian B, arm dan wrist analysis, didapatkan untuk upper arm itu adalah 1. Kemudian untuk lower arm didapatkan 2. Kemudian untuk wrist didapatkan skor 1. Selanjutnya kita tarik garis. Maka untuk tabel B didapatkan skor 1. Tidak ada penambahan atau coupling score adalah baik atau 0. Maka skor untuk baik tabel B adalah 1. Selanjutnya kita masuk pada tabel C. Didapatkan bahwa skor A adalah 7 dan skor B adalah 1. Maka secara keseluruhan dapatkan hasil 7. Tabel C itu adalah 7 dan untuk activity score karena dia melakukan perubahan atau lebih dari 1 menit itu ditambah 1. Maka untuk REBA score itu adalah 8. Berdasarkan scoring REBA, maka dapat diinterpretasikan bahwa postur tersebut adalah high risk.
Posisi leher yang cenderung tidak ergonomis seperti menunduk dapat menyebabkan ketegangan berlebihan pada otot leher. Nah, posisi kerja yang statis dengan posisi menunduk dalam waktu yang lama dapat menyebabkan kontraksi berulang pada otot leher atau overuse yang dapat memicu timbulnya forward head posture. Jika posisi tangan yang ergonomis tidak diperhatikan selama bekerja, dapat membahayakan pekerja dengan menimbulkan rasa nyeri, kebas, dan kesemutan, terutama pada area pergelangan tangan. Nah, selain itu, gerakan fleksi dan juga ekstensivis yang berlebihan pada pengrajin kayu dapat menyebabkan penebalan ligamentum carpi transversum yang mempersempit terowongan karpal dan juga menekan saraf. Nah, apabila dibiarkan, kondisi ini berpotensi memperburuk kesehatan pekerja yang dapat menyebabkan terjadinya carpal tunnel syndrome atau CTS. Berdasarkan analisis Lemba, didapatkan scoring 8 dengan interprestasi, resiko tinggi, dan perubahan segera. Postur kerja yang cenderung membungkuk dapat menyebabkan overstress pada otot-otot erector spinalis. Selain itu, postur kerja yang cenderung membungkuk dapat menyebabkan berkurangnya kurva lordosis yang berdampak terhadap perubahan center of mass tubuh. Secara kronis, posisi ini dapat memunculkan nyeri yang berujung terhadap low back, yang mana hal ini dapat mempengaruhi kualitas hidup si tukang ukir. Perkenalkan, nama saya Putu Yugas Darmaja dengan 3 digit NIM terakhir 042. Adapun kesimpulan dalam penugasan student project kami yaitu pengrajin ukir kayu berisiko tinggi mengalami keluhan muskuloskeletal akibat posisi kerja yang tidak ergonomis dan repetitif, terutama di bagian leher karena posisi menunduk dalam waktu yang lama. Penerapan ergonomi yang tepat tentunya dapat membantu mengurangi keluhan tersebut. Kemudian, adapun saran yang dapat kami berikan, yang pertama bagi mahasiswa, disarankan melakukan observasi beserta wawancara ke lapangan dengan tukang ukir kayu untuk mengidentifikasi secara langsung posisi kerja yang berisiko. Tentunya hal ini dapat menambah pengetahuan serta penata laksanaan selain yang telah dipaparkan dalam student project kami. Kemudian, bagi pengrajin kayu, disarankan untuk melakukan koreksi postur secara berkala ketika bekerja sesuai dengan posisi ergonomis yang dianjurkan untuk mengurangi resiko keluhan yang mungkin terjadi. Kemudian, saran dapat diberikan bagi pengelola usaha yaitu melakukan edukasi terkait K3 dan ergonomi bagi pengrajin ukir kayu, yang dimana hal ini harus diimbangi dengan mempertimbangkan penyediaan kursi maupun alat kerja yang ergonomis untuk setiap pengrajin ukir kayu. Sekian pemaparan materi student project dari kelompok SGD 2. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih.